Bila saudara mendengar dari diri orang Kristen menghina agama lain, mengkafir-kafirkan orang lain, itu bukan para pendeta, itu bukan para pengkhotbah, itu bukan para pemberita kabar baik, pemberita Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Doa saya kiranya damai sejahtera dan sukacita surgawi turun atas saudara, kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berada. Saudara selalu dalam proteksinya Tuhan. Maka bergantunglah dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah tempat perlindungan kita. Nah, saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir sejenak. Bila saudara intip ke dalam gereja, di mana di saat para pendeta khotbah, saudara tidak akan pernah mendengar kata-kata kutuk, kata-kata kotor, sumpah serapah, tidak akan pernah saudara dengar. Tidak pernah di dalam iman kekristenan, tidak pernah di dalam khotbahnya para pendeta mengutuk agama lain, mengkafirkan agama lain, mengkafirkan orang yang tidak seiman dengan para pendeta. Tidak akan pernah saudara temukan. Kenapa? Karena di dalam Bible, dalam Alkitab Bapak Ibu, hampir keseluruhan ayat di dalam Bible ini itu mengajarkan kepada setiap umat Kristen tentang kasih. Kalau dunia mengajarkan kasihilah orang yang mengasihi kamu, bantulah orang yang mau membantu kamu, balaslah budi baik orang, balaslah kebaikan orang, lihatlah kebaikan orang, perhatikanlah orang yang sudah memperhatikan kamu. Nah, tetapi ajaran Bible, ajaran Tuhan yang diajarkan kepada kami umat Kristen adalah kasihilah musuhmu. Doakan orang yang membenci kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Doakan mereka yang mengancam kamu. Kasihilah mereka sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu. Doakan mereka. Nah, kenapa Alkitab mengajarkan kepada kami umat Kristen, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang membenci kamu? Karena orang-orang yang membenci kami tidak tahu apa yang mereka benci. Alasan apa sehingga mereka begitu membenci kami? Mereka tidak memahami dan tidak mengerti apa yang sudah mereka lakukan. Mereka juga tidak memahami apa yang sudah mereka katakan. Maka Yesua HaMasiah mengajarkan kepada setiap umat Kristen, kasihilah mereka yang memusuhi kamu. Doakan mereka. Bila saudara mendengar dari mulut hamba Tuhan dan menghina agama lain, mengkafir-kafirkan orang lain, itu bukan para pendeta, itu bukan para pengkhotbah, itu bukan para pemberita kabar baik, pemberita Injil. Maka Yesus Kristus tidak pernah datang kepada orang benar. Yesus Kristus tidak pernah datang kepada orang yang sehat. Yesus Kristus tidak pernah datang kepada orang yang sudah bertobat. Tetapi dia datang kepada para penjahat, kepada para pemabuk, kepada preman, kepada orang yang tidak ada harga lagi di mata dunia. Kesitulah Yesua HaMasiah datang. Untuk apa datang ke sana? Supaya diperkenalkan kebenaran, diajarkan tentang kasih, dibawa kepada terang yang ajaib. Nah, inilah yang diajarkan di dalam kekristenan. Bolehlah sekali-sekali saudara masuk ke sebuah gereja, saudara dengar, pernahkah pendeta ketika berdiri di mimbar, mereka menghina agama lain. Mereka menghina para ustadz dan ulama. Tidak pernah. Malah kami, Alkitab itu mengajarkan kepada kami, menegaskan kepada kami apa? Kami tidak boleh mengkafirkan orang. Tidak boleh. Kenapa? Ajaran Tuhan.
Maka saya katakan tadi, ajaran Tuhan itu berbeda dengan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia sebagaimana saya katakan tadi, kasihilah orang yang mengasihi kamu. Ingatlah kebaikan orang lain. Bantulah orang yang sudah membantu kamu. Tolonglah orang yang sudah menolong kamu. Kasihilah orang yang sudah mengasihi kamu. Tetapi ajaran Tuhan, kasihilah orang yang memusuhi kamu. Doakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka musuhi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur dan bersuka cita hari-hari ini, walaupun di tengah-tengah pandemi, banyak sekali orang yang datang kepada Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka mencari kebenaran. Mereka mencari keselamatan. Nah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa, menghadap Sang Khalik, menghadap Tuhan, kalau tidak melalui Yesua HaMasiah. Amal kebaikan tidak bisa membawa kita ke surga. Saudara pernah membaca, ataupun setidaknya saudara pernah mendengar bagaimana kisah Adam. Lama sekali Adam berada di Firdaus, berada di surga. Sangat lama. Segala amal kebaikan dilakukan oleh Adam. Tetapi satu kali Adam melakukan dan melanggar perintah Tuhan, detik itu juga Adam terusir dari surga. Ini membuktikan dan mengajarkan kepada kita bahwa amal kebaikan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan dan jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan. Doa saya, kiranya damai HaMasiah menyertai saudara sepanjang masa. Shalom alaikum Bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesua HaMasiah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.